Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yazid channel YouTube. Silahkan mendengarkan. Ya. Ketika asupan makanan sudah masuk, efek selanjutnya Ngantuk. ada keikhlasan. Makanya butuh kreativitas pemateri untuk bisa Bapak Ibu terjaga ya sampai jam 3 nanti. Salam atas salam, semoga Allah curahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. para sahabatnya, insyaallah kepada kita sekalian. Jadi Bapak Ibu, para senior, para ustadz sekalian, saya mendapat WA LinkedIn, beberapa sudah masuk grup dan alhamdulillah sudah masuk grup juga. Ada info-info menarik gitu ya, atau pertemuan-pertemuan yang membuat kita lebih bergairah gitu ya, terutama yang ya jelang-jelang pensiun ini. Jadi sebelum pensiun ya otomatis ya, karena kalau sesudah pensiun beda lagi. Pensiun sudah dekat, saya ambil dari kiamat sudah dekat. Saya akan cerita kemarin ya. Oh ya, ini hari Kamis kemarin ya Bapak Ibu. Ini hari Kamis kemarin ngepas gitu ya. Saya dapat kunjungan dari 24 pasangan suami istri. Ya, 24 pasangan, tapi ini nggak terdetek mana pasangannya. Nyampur ini ya. Datang ke penginapan saya untuk diarahkan oleh penyelenggara. Mereka ada yang 3 bulan lagi pensiun, ada yang 6 bulan lagi pensiun. Terus ada bapak yang saat tanya dia bingung, saya juga lupa kapan pensiun saya. Mungkin golongan ini termasuk golongan yang harusnya sudah pensiun, karena dia lupa dia pensiunnya kapan gitu ya. Nah ini sudah berapa kali memang Bapak Ibu saya ada kerjasama gitu ya dengan penyelenggara pelatihan untuk para calon pensiunan ya, gimana memulai bisnis ya, berarti otomatis setelah pensiun, karena mereka 3 bulan lagi pensiun baru dilatih. Ini salah satunya, karena menurut penyelenggara rumah saya ini di lorong, tidak di jalan-jalan besar. Ini juga rumah asli, tidak saya setting untuk menjadi penginapan. Tapi alhamdulillah awal-awal buka. Nah ini saya buka juga tanpa berpikir panjang waktu itu ya, karena pensiun di Maret 2017. Saya buka juga dari 1 Maret 2017. Awalnya sudah untuk tempat yang lain, kemudian ada ide dari teman-teman komunitas, kemudian saya buka menjadi penginapan. Nah, menurut penyelenggara pelatihan pensiunan itu, rumah yang seperti ini atau dengan kondisi di lorong itu juga dimiliki oleh para calon pensiunan, sehingga cocoklah dibawa ke sini gitu. Tapi alhamdulillah yang datang awal-awal dari New York, saya juga kaget New York bisa masuk ke lorong-lorong. Kemudian dari Nigeria, untung nggak bawa ini ya ini barang terlarang. Tapi sampai di situ dengan lorong kecil, jadi dengan teknologi ternyata sekecil apapun bisa dijangkau ya. Dengan Airbnb, dengan Booking.com, dengan Traveloka, dengan Tiket.com, semua saya kerjasama. Nah ini kan menarik ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu punya rumah nganggur, kita bisa obrolin lebih jauh lah ya. Untuk ini saya sampaikan bagaimana saya membuka penginapan, dan mereka tertarik Bapak Ibu ya, mereka tertarik. Walaupun beberapa juga ya belum ada gambaran bagaimana membuka rumah yang sederhana dan bisa dijadikan kos-kosan. Kemudian next, nah mereka saling bercerita gitu ya kan, mereka datang rame-rame pakai travel, beberapa bercerita bahwa kekhawatiran jelang pensiun. Ini mungkin ya sebagian besar oleh kita lah gitu ya. Bagaimana biaya hidup sehari-hari setelah pensiun ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang kan masih aktif gitu ya.
masih aktif, mungkin lancar lah ya, iuran ini, iuran itu, terutama IWAI. Nanti ada lagi program Expo dari, kalau di Jawa Barat sih program Expo, Pak Ketua bilang tidak boleh dari gaji bulanan, karena kita sudah sering menzolimi istri kita. Maka dilarang, tidak boleh dari penghasilan Bapak Ibu. Maka diciptakan yang sekarang Expo itu tadi. Tapi walaupun begitu, saya tetap akan menerima. Karena ada 3 golongan Bapak Ibu ya. Ada 3 golongan. Ketika kami melakukan sosialisasi Expo ke Proda-Proda Jawa Barat. Pertama yang langsung respon, langsung bikin pelatihan, bikin ini, bikin itu, terutama anak-anak muda. Kemudian juga ada yang langsung menolak gitu ya. Maksudnya kenapa harus selalu uang untuk pemenangan? Kenapa harus ini? Kenapa harus itu? Yang ketiga yang pasrah, itu ibu-ibu. Setelah kami urunan lagi. Ya nggak apa-apa, saya terima urunannya. Mereka misalnya bulan tentu berkurang ya, mungkin sampai 30% dari total ketika kita masih aktif. Kemudian juga masalah kesehatan. Kalau di kita aktif, kan usia-usia senja gitu ya, Bapak Ibu, bukan senja lah maksudnya. Usia-usia senior kan sudah mulai bermunculan ya. Ada asam urat, ada kolesterol, ada kunang-kunang, ada kabur, ada peredaran kurang, itu sudah sangat akrab kita ya. Berapa kali pasangan kita memanggil salah dengar, jadi konflik baru di masa tua gitu ya. Salah paham, salah tapi bisa memberi kefahaman semuanya. Kemudian yang ketiga, rasa sepi. Nah ini jangan sampai terjadi ke kita semua nih, rasa sepi. Karena selama ini bisa jadi teman-teman yang akrab dengan kita adalah teman-teman di kantor gitu ya. Istri kita, pasangan kita mungkin hanya mendapat jatah 2 jam dalam sehari, karena perjalanan dari Banten, dari Tangerang ke Jakarta misalnya kan butuh waktu panjang. Sampai di rumah istirahat 2 jam balik buat anak istri kita. Nah itu nanti kalau sudah pensiun, justru pasangan kita yang akan 24 jam bersama kita. Nah, aduh kan? Berarti Bapak terbiasa di luar kota. Ada kekhawatiran. Karena saya pernah, Pak, itu dapat curhatan. Saya kan di Pegadaian, penempatan pertama di Manado. Saya bilang pergi dengan SK, pulang membawa cinta dari Manado. Kan dapat. Nah ada teman-teman yang selama pekerjaan itu berpisah Pak. Misalnya pernah saya di Bau-Bau, istri saya di Makassar, anak saya yang pertama di Purwakarta, anak yang kedua di Solo, anak yang keempat ikut saya di Kendari. Kan luar biasa keren. Waktu Lebaran kumpul di Bau-Bau, yang nganter kakeknya. Kan keren kan Pak? Ini susah diceritakan kalau dalam bentuk cerita di novel atau keluarga model apa gitu. Nah ada orang-orang yang terlalu lama sendiri Pak waktu bekerja gitu ya, dia ditempatkan di mana gitu ya. Sampai dia kaget ketika pensiun. Saya mau ngapain dengan istri saya ini setiap hari gitu. Karena selama masa aktif dia hanya teleponan gitu ya. Karena ini bahaya kalau teleponan itu menjadi kenikmatan sendiri gitu kan ya. Malah berkumpul jadi bingung mau ngapain gitu kan. Perlu ditarbiyah ulang kayaknya. Karena sudah lama berpisah, giliran bertemu mau ngapain gitu. Oke, lanjut Bapak. Nah ini sebelum ke Expo ya Bapak Ibu. Ini kita memotivasi diri sendiri. Ini sesuatu yang lama, tapi kelihatan baru. Karena selama ini kita disibukkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Ini kewajiban aktivis nomor 15 dari Risalah Taklim ya. Hendaklah engkau menekuni usaha ekonomi betapapun kayanya engkau.
Nah sekarang kita tanya, berapa kaya Bapak Ibu sehingga melupakan ini. Bangunlah semangat berwira swasta meskipun sangat sederhana, dan terjunilah bidang ini bagaimanapun bakat ilmiah. Jadi di Jawa Barat Bapak Ibu sekarang lagi semangat-semangatnya gitu ya. Jadi Star Group membuat kegiatan-kegiatan produktif gitu ya. Ya yang ini, yang low risk gitu ya, yang rasio rendah. Salah satunya adalah pelatihan gitu. Walaupun yang datang cuma berapa nggak apa-apa, karena itu berbayar. Selama ini kita sudah baik sekali melakukan pelatihan-pelatihan yang gratis, pada itu seharusnya berbayar. Nah ini sekarang lagi ditumbuhkan itu, salah satunya adalah untuk target expo. Nanti Bapak Ibu bisa melihat berapa target expo untuk wilayah Jawa Barat. Nah ini kita kembali ke sini lah Bapak Ibu ya, aktivitas nomor 15 Risalah Taklim, Bapak Ibu bisa baca di halaman 300-an gitu ya. Kita diingatkan apapun kecilnya kita mencoba untuk berwira swasta. Walaupun kita ASN ya, walaupun kita ASN. Karena sejauh mana kita melangkah dimutasi, pada akhirnya juga kita akan pensiun. Kemudian motivasi diri yang kedua adalah kisah pada perang Tabuk ya, mungkin Bapak Ibu para ustadz sekalian sudah pernah menyampaikan ini. Ketika itu pada suasana yang kesulitan gitu ya, baik finansial maupun material, dan mereka para sahabat sudah berkontribusi dari yang besar sampai yang kecil. Ada sahabat, beliau hanya tersenyum ya ketika melihat itu, namanya Urbah bin Said. Jadi diceritakan ini juga di At-Taubah 92. Dia hanya melihat Urbah ini melihat gitu ya, ketika para sahabat yang lain sudah semangat memberikan yang paling besar sampai yang paling kecil. Dia hanya tersenyum aja Urbah ini. Sampai pulang ke rumah dia menangis sejadi-jadinya Bapak Ibu. Semalaman dia menangis. Dia mengadukan dialog dengan Allah. Kenapa ya saya sampai pada posisi yang sama sekali tidak memberikan kontribusi? Terus dia menyampaikan alasan, padahal saya yang tidak menggantungkan kepada mereka. Saya juga menjaga kehormatan para sahabatnya, sehingga dikabulkan oleh Allah. Diberikan kemampuan. Urbah ini siangnya bekerja untuk keluarga, berdakwah, malamnya lembur. Nah, penghasilan dari lembur itu diberikan untuk kontribusi dakwah. Dan ini untuk motivasi kita semuanya. Baik Bapak Ibu lanjut. Nah ini saya dan Bapak Ibu waktu menjadi karyawan kan fokusnya ke sini ya. Mampu beradaptasi dengan pekerjaan dan suasana kantor. Apalagi tuntutan sekarang kayaknya kita sebagai profesional kan harus menyatu dengan lingkungan kantor gitu ya. Tidak kemudian mudah untuk diidentifikasi dia sebagai orange gitulah ya. Karena tadi cerita jadi coach Remawan juga seperti itu. Nah kita fokus waktu karyawan seperti ini. Dan benar-benar saja karena kan tuntutan kerja seperti itu. Kemudian juga kita harus menguasai job desk yang diberikan dan bisa memenuhi tuntutan standar kerja perusahaan. Kita harus berprestasi, berbuat baik misalnya. Dan mampu memberikan kinerja atau performa yang bagus, bekerja secara efektif dan efisien. Tidak ada yang salah karena memang pekerjaan kita saat ini seperti itu. Nah berbeda dengan pengusaha. Nah, ini pengusaha pantang menyerah, tidak boleh gampang putus asa, selalu siap dalam menghadapi situasi apapun, masih jantung berdebar-debar dan kepala bergetar. Jadi jangan dikira pengusaha juga aman-aman saja. Pusingnya mungkin sama ya kalau ditimbang, ya, kalau ada timbangan pusing itu mungkin sama. Dan diharap selalu inovatif, kreatif dan pintar membaca peluang, mampu berpikir cepat. Nah ini kan kalau dipadukan, ya kan otomatis dengan kondisi yang ada sekarang, katakan contoh untuk Jawa Barat, ASN karyawan gitu ya, diharapkan juga bisa berbisnis. Tidak kemudian mengabaikan yang pertama, tapi dicampur gitu. Oke selanjutnya bertransformasi. Kalau Prof M sampaikan ya, kita pelan-pelan bertransformasi dari dakwah yang selama ini dibiayai oleh sosial ya, kalau yang las apa semua kan sudah jago kita.
pelan-pelan dakwah ini dibiayai oleh bisnis. Nah, kemudian 3M, mulai dari sendiri, mulai dari yang kecil, mulai dari yang sekarang. Kalau idealnya kan ada penghasilan harian, ada mingguan, ada bulanan, dan ada tahunan sumber-sumber nih. Dan tadi yang saya sampaikan APGN, Asosiasi Pengusaha Global Nusantara. Ini yang sudah dibentuk oleh teman-teman dari pusat dan beberapa member dari seluruh Indonesia sudah tergabung. Nanti, tapi tidak terbatas hanya untuk pengusaha ya, teman-teman yang ASN yang masih aktif di kantor juga ikut bergabung di sana. Karena ada informasi-informasi menarik. Kalau tidak salah sudah keluar di newsletter terbaru, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk situ. Oke. Bapak Ibu masih efek ini masih ada ya? Ada. Makan siangnya? Masih. Nah, ini Bapak Ibu, walaupun kita ASN, walaupun kita BUMN, walaupun kita karyawan, kita mencoba dipacu untuk masuk ke 4 kuadran ini. Yang pertama employee, berarti karyawan lah ya. Kita nggak digaji kalau nggak masuk gitu ya. Kita sebagai karyawan. Kemudian self employee, berarti profesional. Kayak misalnya dokter, akuntan, para akuntan di sini ya, lulusan STAN, ya karena keahliannya dibayar. Kalau dia nggak beroperasi atau dokter nggak praktek, berarti duitnya juga nggak dapat. Nah, dan kita pelan-pelan bergeser ke B, ke bisnis. Kita buka usaha tadi saya penginapan, atau buka usaha laundry gitu ya, atau buka usaha rumahan lah ya, yang bisa kita mendapatkan penghasilan dari karyawan yang kita gaji. Kemudian investor. Nah, investor mungkin bisa kita sebagai investor atau bisa beli saham lah ya. Orang bilang mendirikan perusahaan itu lebih susah dibanding memiliki perusahaan, karena dengan membeli saham kan kita sudah memiliki perusahaan itu. Oke, Bapak Ibu, nah ini ada bisnis. Nah, ini saya ini aja. Ini banyak lah begini ya, di komputer, di internet itu banyak lah ya. Ini yang menulis buku lepas, bukan nggak apa-apa ya, karena lepas aja di ininya. Bukan yang utama, bukan karena formatnya itu lepas gitu pas ini. Jadi bisa dari menulis buku, perencanaan keuangan bagi teman-teman yang menguasai itu. Kemudian trainer spesialis, kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai keahlian nanti setelah pensiun, ya mungkin salah satunya kalau misalnya selama ini di kantor gitu ya, bagian SDM gitu ya, kan itu cukup mampu. Nah, nanti setelah pensiun bisa membuka pelatihan itu, trainer spesialis gitu ya. Dan konsultan, bisa konsultan apapun sesuai dengan keahlian Bapak Ibu. Cuman karena ya kendalanya kemarin dievaluasi, karena belum pernah mencoba untuk bisnis, jadi khawatirnya nggak laku gitu ya. Kita buka nggak laku. Salah satu kemarin teman-teman di pajak juga membuka pelatihan pengadaan barang dan jasa. Ya awalnya ragu gitu ya Bapak Ibu, awalnya ragu, hanya buka yang dengan harga yang murah, tapi ternyata membludak yang ikut sampai 100-an orang. Nah, karena dikalikan 100 lumayan lah ya untuk program expo. Jadi pelatihan-pelatihan seperti itu yang kemudian penginapan bagi Bapak Ibu yang punya rumah, apalagi yang punya rumah aneh-aneh gitu ya, unik-unik, ini sangat menarik gitu ya. Sendiri di hutan gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kayaknya belum laku. Di luar katanya udah laku. Kalau Airbnb ya, tetap Airbnb kan disukai oleh Pak Muda gitu ya. Kalau yang aneh-aneh, punya ini gitu ya, di tengah kayak laut gitu ya, atau di pantai gitu, ternyata laku gitu. Tapi nanti lihat properti yang Ibu miliki sekarang, Bapak Ibu miliki, tapi belum dimanfaatkan baik, bisa terbuka pikirannya untuk bisa manfaatkan itu. Karena daftarnya gratis Bapak Ibu. Kemudian manajemen properti, kita bukan yang punya properti, tapi kita menyediakan misalnya kayak apartemen gitu ya. Saya pernah mengelola 2 kamar apartemen di Bandung. Untuk saya sewakan ke orang, kita berbagi hasil. Jadi manajemen properti juga seperti itu. Kalau misalnya perlu dibersihkan, kita menyediakan memang tim untuk melakukan pembersihan di apartemen. Kemudian saham, ini saham juga perlu ya.
Kemarin juga disampaikan dari pusat sudah mulai ya, kalau yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang IDO itu ya dapat ratusan miliar nano punya Prof ini ya, itu bisa juga. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah ini saya juga sudah mencontohkan Bapak Ibu. Salah satu ide bisnis setelah pensiun adalah menulis buku. Ini buku pertama yang saya tulis, Celoteh Surga. Bercerita tentang anak saya yang samping saya itu anak berkebutuhan khusus. Jadi saya pensiun karena ngurusin anak saya berkebutuhan khusus, retardasi mental. Nah, alhamdulillah saya pensiun 2017, menulis buku selesai 2020, 3 tahun. Tapi nggak apa-apa, karena targetnya seumur hidup, selama hidup minimal 1 kali bikin buku. Dan alhamdulillah ada Ustaz Cahyadi. Saya minta dengan hormat, agak paksa dikit untuk menulis testimoni. Kemudian ada Dr. Roni, itu rekayasa sebetulnya. Saya silaturahim ke beliau, saya paksa beliau foto dengan saya. Tapi kan Bapak Ibu nggak tahu kalau saya nggak cerita. Jadi seolah-olah dapat restu dari Dr. Roni. Itulah efek pencitraan ya. Kemudian yang di bawah sampai Amsterdam. Benar di Amsterdam, bukan foto ya, itu Amsterdam. Itu karena teman sekantor saya juga agak paksa untuk ke sana ya, ikut suaminya ke sana. Ini juga di Pegadaian. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu nyaman gitu ya, kalau menulis buku juga nyaman. Bapak Ibu lagi jengkel dengan pasangan, menulis buku aja. Paling pasangan akan semakin marah. Saya coba itu dan alhamdulillah. Nanti Bapak Ibu kalau penasaran isinya apa, di kontak-kontak saya. Saya udah jualan 2 Bu. Yang pertama saya jualan penginapan, yang kedua saya jualan buku. Secara tidak langsung, tapi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, saya menjadi narasumber tadi ya untuk para calon purna tugas. Ibunya masih bergaya gitu ya. Mungkin itu bukan karyawannya, saya kira itu istri dari karyawan yang akan pensiun, yang sebelah kanan. Karena masih ceria, terus nggak ada masalah gitu ya. Mungkin bapaknya yang sebelah sana, yang makanya nggak stres sedikit. Ya kemarin Asahimas Chemical di Cirebon atau di mana? Nah, dan mereka juga 3 bulan terkaget-kaget saya akan pensiun dalam waktu 3 bulan. Saya mau ngapain nih? Nah, itu jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu di ruangan ini. Makanya kita juga bersyukur karena lembaga memaksa, dalam tanda kutip ya, memaksa kita untuk bisa pelan-pelan menggeser mindset jadi tadi ya E, S, B, ke I gitu ya. Ini kan kita bersyukur banget. Memang pasti pusing, pasti mual-mual. Karena kemarin ada yang sampai sariawan waktu itu. Jadi ada IPA kita yang diamanai sebagai fundraising wilayah 2 hari sariawan. Dia stres memahami beratnya tugas untuk mengumpulkan uang. Tapi sekarang udah nggak sariawan. Katanya bisul di belakang. Mungkin apa ya efek ini ya beruntun tadi ya. Saya kira di sini nggak bisulan lah ya. Ya apa gitu lah ya. Jangan sama. Oke, lanjut. Nah ini kalau selama ini Bapak Ibu selama ini kan kalau pelatihan kewirausahaan di kantor kan memang 3 bulan gitu ya, 3 bulan sebelum masa berakhir gitu ya, atau 6 bulan gitu. Dan kegiatannya sama, apakah dia bercocok tanam, mengelola peternakan gitu ya, kan sama gitu ya. Padahal menurut pakar itu harus diteliti dulu. Kalau kita suka yang katakan di sini kan dicontohkan, kita suka lihat orang makan, kita suka lihat proses orang masak, dan kita suka ngantor 1 minggu lama di kantor, dia kayaknya cocok untuk bisnis yang tiap hari ditongkrongin. Salah satunya adalah restoran misalnya. Tapi orang yang bikin santai, 1 minggu nggak mau kerja, kan ini bikin dapat uang kan kebanyakan kan kalau yang orang begini. Jadi maksudnya bisnis itu besar katanya. Bisnis itu besar bukan karena bisnis besar, tapi sesuai dengan karakter orangnya. Jadi kalau misalnya bikin bisnisnya santai,
berarti mungkin bisnis saham kali ya, atau bisnis penginapan, atau bisnis laundry atau apa gitu lah ya, yang dia tidak harus nungguin setiap hari. Tapi kalau dia seneng nongkrong ngobrol lama-lama gitu ya, nah mungkin bisnis restoran cocok, bisnis makan. Ini hanya sebagai masukan aja buat Bapak Ibu. Ya, kemudian lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini masuk ke intinya di sini. Inilah inti yang saya diundang di sini untuk bercerita tentang expo yang sekarang berlaku di Jawa Barat. Saya memulai yang baru, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentu ya Bapak Ibu ya, sesuatu yang baru itu pasti bikin berusaha keras. Tapi tidak mustahil jika ada kemauan dan kebersamaan dari kita semua. Oke. Nah, semuanya berawal dari sini, spin off antara perusahaan induk dengan perusahaan anak lah, karena begini. Siapa yang induk juga kita belum tahu. Kalau cerita dengar dari Prof M, malah yang induk yang akan mengelola banyak ini gitu ya, bukan satu sektor saja. Nah, semua berawal dari sini, antara kita dengan profesional gitu ya, berpisah, kemudian secara keuangan, secara apa juga kemudian dipisah. Kalau informasinya kan di Jawa Barat itu, di Jawa Barat datanya, yang pindah ke profesional itu 20% dari total member gitu ya di Jawa Barat. Tapi potensi dana yang dipindah itu 70-80%. Luar biasa efeknya. Mungkin sama lah ya di semua daerah. Karena yang punya penghasilan rutin apa semuanya profesional. Jadi sedikit tapi besar efeknya. Nah, berawal dari sini kemudian kita berpikir, karena di beberapa daerah ada keluhan-keluhan ketika didatangi oleh struktural, kita dipertanyakan kontribusinya apa. Mana bukti KTA yang Bapak sebahkan ke kami? Enggak bisa. Ada yang tidak naik karena tidak aktif di DPC sama DPW, kan beda ya ininya apa? Hitung-hitungannya. Makanya kita harus memberikan, bukan kita, maksudnya Jawa Barat salah satunya dengan program Expo ini diusahakan memberikan yang terbaik. Dan ini adalah targetnya Bapak Ibu nih. Nah ini kita ditarget, bukan kita lagi, Jawa Barat ditarget 43 M. Kebutuhannya mereka katanya di Jawa Barat 1,2 T. Jadi masih kecil lah ya, kalau kan sekitar berapa? 4% dari total itu. Karena untuk Kota Bandung saja kebutuhannya sampai 30 M. Tapi 43 M dilakukan oleh orang yang kemudian baru akan berbisnis juga butuh effort yang luar biasa. Tapi 43 M ini sudah cukup membuat lega gitu ya teman-teman, bukan teman-teman, usaha-usaha di atas. Oh ternyata ada kontribusi yang akan dipersembahkan oleh profesional. Padahal ini baru komitmen. Ini baru komitmen. Sehingga berapa kali kami Bapak Ibu, kita juga kaget bahwa operasional di sebelah itu luar biasa besar. Mengumpulkan ini, mengumpulkan itu sampai ratusan juta. Mungkin Bapak Ibu juga nanti akan kaget gitu ya. Saya sudah kaget lebih awal karena sudah ditagih. Oke, lanjut. Nah, bendahara tidak bisa bergerak sendiri Bapak Ibu, sehingga di rapat RPH kami meminta bantuan dari bagian SDM, BP ya, bagian dari BP, bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebutuhan Expo menjadi susunan acara wajib kegiatan rapat rutin. Jadi kegiatan Liko tiap pekan harus membicarakan Expo, selain setoran hafalan apa gitu ya, alia apa semua. Salah satunya adalah ini, susunan acara wajib di Expo. Diingatkan lagi, biar nggak apa-apa. Bosan, kita butuh closingnya. Kemudian sumbernya ini dari karyawan, dari grup, dari BUMN atau BUMD, dari yang kita bisa akses CSR atau seperti apa, lembaga ini las ya Bapak Ibu. Walaupun kemarin waktu kami takar real memang sudah diwanti-wanti oleh Prof M itu tadi, yang kita bergeser dari sosial ke bisnis. Makanya ini kan lebih awal. Kemudian squad
dan lain-lain. Lain-lain bisa dari L0, L1, L2 yang dimiliki oleh Bapak Ibu, bisa dengan nama yang berbeda. Misalnya infak apa itu bisa menjadi milik grup di atasnya. Kemudian karyawan dari Gasibu. Jadi sebelum adanya Expo, kita sudah ada namanya program Gasibu. Gasibu Bapak Ibu tahu ya, dekat gedung sate situ. Gerakan 100.000. Nah, gerakan 100.000 per bulan dari penghasilan. Waktu itu belum ada protes dari ibu yang kita cintai. Tapi setelah dia protes, kita keluarkan yang produktif. Jadi setiap bulan sudah mulai mungkin 1 tahun yang lalu gitu ya, 1 tahun yang lalu sudah mulai. Kami kan tadi mau mendekati untuk member seluruh Jawa Barat ada 5.000. Jadi asumsinya kalau capaian 100% kan setengah M per bulan. Keren, luar biasa. Tapi kenyataannya belum. Sekitar masih 20% dari pencapaian 100 jutaan setiap bulan. Kemudian grup, nah ini untuk ekspor Bapak Ibu, kami di Jawa Barat itu ditarget 45 juta per grup, berapapun jumlah grupnya. Ya, berapapun jumlah grupnya, itu mulai Oktober 2022 sampai Februari 2024. Dan ini sifatnya cair. Grup bisa bekerjasama dengan semua grup yang ada. Produk bisa kerjasama dengan produk yang lainnya. Karena ini bisnis gitu ya. Bahkan profesional bisa bekerjasama dengan teman-teman di SL ketika ada pulang-pulang yang bisa diambil oleh teman-teman di SL. Jadi sifatnya sangat cair. Nanti bagi hasilnya hitung di depan. Ya di depan ya. Kalau akarnya di depan. Jadi 45 juta. Kalau 45 juta seharusnya ya 45 per grup. Di Jawa Barat itu ada berapa ribu grup gitu ya. Dihitung-hitung saja bisa mencapai 43 M. Tapi kita turunkan lagi targetnya hanya berapa persen dari total itu. Oke, lanjut. Nah, grup ya, jadi grup bersumber dari usaha produktif atau bisnis ya. Kemudian maka perlu membuka mindset bisnis para karyawan. Oke, lanjut Bapak Ibu. Tadi ini sudah. Kemudian, nah harapannya memang dengan Expo dalam jangka pendek ini, ya dalam jangka pendek, target Expo tercapai, yang 43 M itu tercapai. Tapi jangka panjangnya, dan jangka panjangnya menjadi usaha mandiri grup atau karyawan. Ya bisa sesuai gambarnya lah, bisa umroh bareng grup gitu kan. Selama ini kan kita sering ngobrolin, ayo kita umroh, tapi nggak pernah ada duit yang ngumpul. Kita menunggu keajaiban. Nah, dengan ini kita dipaksa sesuai syariah oleh organisasi, semoga bisa. Ya. Oke, lanjut. Nah, kami mulai melakukan pendataan, Bapak Ibu ya. Melakukan pendataan kepada karyawan-karyawan, member-member yang mempunyai keahlian yang bisa dimonetisasi. Jadi saya punya keahlian untuk mengelola penginapan, itu didata, Budiana penginapan. Atau dia punya keahlian untuk melakukan pelatihan pengadaan barang jasa didata. Semua karyawan didata. Dan data itu nanti diindikan ke kami, tentu untuk kepentingan tertentu gitu ya, tidak semua orang bisa memiliki data ini. Itu yang pertama, pendataan siswa, pendataan karyawan. Kemudian yang kedua adalah pendataan grup, pendataan orang atau member yang mempunyai jaringan luas gitu ya. Selanjutnya Pak. Oh ini kaliannya gini, kalian seperti IO, workshop, kalian mengadakan apapun lah ya, kalian yang bisa mendatangkan cuan, gitu ya. Makanya kita data semuanya. Alhamdulillah karena udah mulai terkumpul, kita mau petakan gitu ya. Nanti akan bisnis matching gitu ya, antara modal awal yang kita miliki dengan keahlian itu dengan kebutuhan pasar gitu ya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Dan selanjutnya, nah ini contohnya Bapak Ibu, ya sederhana lah ya, data member potensial.
ada kode member, ada nomor kontak, keahliannya apa, deskripsi keahliannya apa, potensi project yang dilakukan apa gitu ya. Contohnya tadi misalnya pemegang sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka potensi project pelatihan pengadaan barang dan jasa itu didata semua setiap member. Kemudian selanjutnya pendataan keuangan mendata karyawan yang memiliki jaringan luas. Mungkin karena ada posisi tertentu dari member gitu ya, pejabat di mana, direktur di BUMN, BUMD, atau dia eselon berapa gitu ya. Bukan diminta uangnya, tapi kira-kira di sana ada peluang yang bisa dibisniskan nggak gitu. Misalnya kalau misalnya CSR gitu ya, CSR bisa nggak teman-teman yayasan atau apa yang bisa masuk di situ lewat perantaraan member kita yang mempunyai posisi di sana. Oke Pak, lanjut. Sama pendataannya seperti ini. Dia kepala dinas, proyek-proyek yang bisa dikerjakan samakan apa? Ya direktur BUMD, kira-kira ada dana CSR atau konsesi bisnis yang bisa dikerjasamakan seperti apa? Oke lanjut. Nah ini juga grup membuat rencana kegiatan. Sama lah ya Bapak Ibu kalau melakukan perencanaan nanti dievaluasi di apa kan seperti ini. Oke lanjut. Ada pelaporan juga. Lanjut Pak. Ini rekapitulasi ya pencapaian grup. Selanjutnya ini ada juga laporan grup yang tidak memberikan kontribusi. Yang kita akan tanyakan oleh bendahara grup kira-kira apa? Karena tidak ada member yang bisa dijual dalam tanda petik. Nah kalau sudah ketahuan seperti ini, Proda bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan grup-grup yang tidak memiliki keahlian tertentu. Kan dia bisa sebagai marketer gitu ya, bisa untuk memasarkan dan lain-lain. Oke lanjut. Nah hasil expo di kami ya di Jawa Barat disetor 100% ke wilayah. Baru dari wilayah disetorkan ke SL wilayah. Dari SL wilayah yang akan mendistribusikan ke daerah-daerah. Walaupun ini baru berjalan sebentar, sudah diambil DP-nya oleh wilayah. Karena sudah butuh gitu ya, karena kemarin beberapa kegiatan membutuhkan dana yang banyak. Jadi dana yang kita kumpulkan dari kita mulai berpisah karena undang-undang itu ya, udah diserahkan sebagai DP ke struktur. Alhamdulillah. Oke selanjutnya. Ini lembaga LAS ya, Bapak Ibu kalau LAS di perolehan bulan suci kami itu mencoba mengadakan kalau di Bekasi itu namanya Proibu. Bapak Ibu pernah dengar ya? Proibu, kemudian di Kota Bandung itu Sakinah Berkah. Sakinah Berkah ini bisa menggolkan salah satu anggota kita, padahal awalnya dia tidak dikenal sama sekali, dia di nomor urut 7, tapi dia sampai terpilih. Salah satunya adalah dengan Proibu atau Sakinah Berkah itu, atau kalau di Depok dinamakan Kois. Jadi kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang memang sangat butuh, karena pinjamannya mulai dari 500.000. Itu ketat sekali di awal. Jadi kita bekerja keras di awal. Dan ini cocok untuk wilayah perkotaan yang budaya merumpinya masih subur. Kalau di pedesaan nggak cocok. Tapi kalau di perkotaan padat gitu ya, bukan di komplek ya, tapi di perkotaan yang kota masyarakat miskin yang merumpinya masih berjalan dengan baik. Merumpi berjalan dengan baik itu maksudnya apa? Ya jadi ngerumpi yang antar tetangga gitu ya. Karena mereka pinjaman pertama tuh 500.000 tidak boleh top up. 500.000 tidak boleh top up. Dan sebelum mendapatkan pinjaman itu, mereka ada pemanasan 5 kali pertemuan tiap hari. Tiap hari. Tempat duduknya sudah diatur, sendalnya sudah diatur. Kemudian dititipin uang 2.000 rupiah berapa lembar, dicatat oleh adminnya nomor serinya. Nanti besok dikembalikan. Nanti yang nomor serinya sudah berubah, berarti kurang amanah. Sehingga pencairan untuk dia digugurkan.
begitu ketat, lebih ketat dari L5. L5 longgar ya. Lebih ketat dari L1, L2, L3, L4, L5. Nah itu yang lulus, yang mendapat pinjaman ini. Satu grup itu ada 5 orang dan diampu oleh satu pendamping ada sekitar 300-an orang. Setiap pekan berkumpul pendamping ya, pendamping ke satu grup maksimal 30 menit. Maksimal 30 menit. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu sudah masuk kategori membosankan. Saya 30 menit harus pindah. 500.000 itu lunas di 5 bulan atau 5 minggu gitulah ya. Kan capek kan 500 setiap ketemu 2.000 gitu. Dan nggak boleh dilunasin baru pindah ke pinjaman yang lebih tinggi. Nggak boleh. Karena ini memang harus benar-benar orang yang butuh banget duit. Untuk konsumtif boleh, untuk produktif boleh. Nah setelah itu ini di Sakinah Berkah itu 3 tahun itu sudah sampai 3.000 orang. Dulu dapat pinjaman, sekarang dananya sudah 9M. Nah, keren kan? Dari iuran hanya 2.000, sekarang sudah 9M. Dan bisa mengelola diri sendiri. Maksudnya mereka udah ada. Kalau yang tadi kan Qardul Hasan tanpa bunga katakannya, tanpa untung. Tapi dengan 9M yang dimiliki sekarang lebih bagus. Nah, di saat sela-sela ada kunjungan menghadirkan calon anggota dewan kita. Bapak Ibu, oh ya, hanya untuk ibu-ibu, tidak boleh untuk bapak-bapak. Sudah dites untuk bapak-bapak yang ikhwah sekalipun macet. Macet Bapak Ibu. Jadi program ini kata ownernya tidak boleh dimodifikasi. Tidak boleh dimodifikasi. Haram hukumnya. Subhat kalau harus ke ibu-ibu yang sudah menikah. Kalau masih gadis jangan. Karena kalau gadis rasa tanggungannya masih kurang. Itu bukan mereka. Dan pendampingnya harus laki-laki. Nggak boleh perempuan. Karena perempuan dengan perempuan akan merasa cemburu, baku iri. Alhamdulillah, jadi di sela-sela itu sudah berjalan gitu ya. Pendamping berikutnya membawa calon anggota dewan kita. Ibu-ibu, ini adalah Ibu Susi, Dokter Susi yang mempunyai lembaga ini, yang sudah selama ini berbaik hati kepada ibu memberikan pinjaman. Mereka berterima kasih betul Bu Susi. Sehingga di awal-awal Dokter Susi ini lewat komunitasnya, lewat suaminya itu hanya memiliki potensi suara 2.000. Setelah pencoblosan 7.000. Dan ini sesuai dengan hitung-hitungan awal Dokter Pan suaminya. 4.000 sekian gitu lah ya, kurang berapa itu. Karena ibu-ibu ini ditugasin untuk menjaga TPS-nya masing-masing, dilombakan. Kalau TPS ibu-ibu orange yang menang, ibu dapat rice cooker. Rice cooker bagi seorang ibu sebuah alat untuk masak sebenarnya. Sesuatu banget buat ibu-ibu. Kalau buat bapak-bapak biasa-biasa aja. Bapak bisa beli di Fargo. Jadi senang gitu ya. Pernah ada suatu foto gitu ya, bapak ibu lagi ditagih, tapi ibu-ibunya pada gembira gitu, sebelum. Bu, kan ibu lagi ditagih untuk bayar utang. Karena fotonya senyum semua. Enggak, karena kami di sini walaupun ditagih, setiap pekan gitu ya, kami diberikan ini kayak ujangan gitu. Dan setiap ada ulang tahun, ada kado khusus. Kalau misalnya ada yang sakit anggotanya, setiap Jumat dikunjungi dikasih dari iuran mereka yang 2.000. Makanya sekarang di Jawa Barat lagi digalakan namanya sih dana bergulir gitu ya, dana bergulir. Ada di Sukabumi, ada di mana lagi, di Kota Bandung. Ini sangat bagus kalau untuk dijiplak karena Golkar atau PDIP itu minta ke Sakinah Berkah untuk dibeginiin. Untung nggak mau gitu orangnya. Sayang kalau mau jadi PKS semua nanti. Kalau nggak maksudnya jadi closing semua mereka. Ini jadi itu ya dari lembaga. Kemudian
pemungutan sepanjang tahun lewat aplikasi, juga lewat ini apa ya, handphone apa gitu ya, aplikasi, sehingga sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah apa gitu. Ternyata kalau dikumpul-kumpul 1.000 jadi lumayan banyak. Kemudian lanjutnya kita juga bentuk fundraising wilayah Bapak Ibu. Kalau yang lewat grup-grup tadi kan retail gitu ya, retail kecil-kecil, pelatihan 5 juta, 10 juta, 100 kali momen gitu ya. Nah, diharapkan fundraising wilayah, fundraising daerah ini dapat yang besar-besar. Bisnis pada umumnya gitu aja. Tapi alhamdulillah sudah ada grup yang closing di 45 juta. Ada yang sudah melakukan efisiensi karena posisinya dia sebagai apa gitu ya. Alhamdulillah sudah closing dari Kabupaten Sukabumi. Dari Kabupaten Sukabumi. Dari Bandung 2 juga sudah closing. Teman-teman mahasiswa yang menggunakan bisnis pakai digital marketing, dia sudah closing 45 juta. Tapi ada juga mahasiswa yang stres, dia nggak masuk berapa hari setelah mendapat sosialisasi expo. Mungkin terlalu berat. Tapi nggak apa-apa. Ini tadi masuk golongan yang kedua berarti. Nanti moga-moga Banten ini semua masuk golongan yang ketiga. Pertama ya, respon cepat, closing. Karena ketua zonnya Pak Freddy Briliansa. Itu ketua Prowil Jawa Barat. Oke, lanjut. Nah, ini Monef, biasalah ya, Monef. Kita usahakan suhu expo ini tetap hangat Bapak Ibu. Kalau diem dingin, tahu-tahu sudah Februari 2024 kita tidak memberikan yang terbaik untuk kawan. Terus dievaluasi, bosan nggak apa-apa, yang penting uang masuk. Jadi, bosan penghasilan uang ini agak susah diterjemahkan. Auto bosan. Oke, lanjut Bapak. Nah, ini contoh-contoh untuk menjadi inspirasi buat Bapak Ibu. Ini kiat sukses menjadi pejabat pengadaan. Ini untuk para ASN. Tapi ternyata para ASN takut untuk menjadi pejabat pengadaan. Kebanyakan ingin jadi fungsional. Ya Allah, susah memang. Nah, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah dapat 66 peserta, 6.400.000. Kita potong dengan biaya admin dan lain-lain yang lumayan 100 orang. Kemudian ini member pajak. Kemudian yang kedua, strategi pengelolaan keuangan negara, daerah, dan kiat sukses menghadapi audit. Ini juga kemarin lebih sedikit, tapi kita naikkan harganya. Teman-teman dari kepala sekolah SD, SMP banyak yang ikut. Dan ibu mungkin nggak curiga yang dipakai adalah literasi karya budi. Itu adalah percetakan buku saya pilih literasi karya budi. Ya Bapak. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, jadi sekarang berseliweran di grup Jawa Barat flyer begini. Beberes rumah asik dan efektif ala Gemarapi. 15.000 murah banget. Kelompok 30.000 untuk 3 orang. Luar biasa, ini makin apa? Dari sedikit-sedikit dikumpulin. Ada yang jualan jelantah. Jualan jelantah dikumpulin 2.000 ini. Ya ini untuk ini karena ibu-ibu mungkin sudah pusing gitu ya. Jadi yang dekat dengan ini, dekat dengan kebiasaan-kebiasaan ini. Enggak apa-apa, maksudnya daripada pusing mikir yang jauh-jauh enggak tergapai, yang dekat saja. Nanti dikumpulin juga lama-lama banyak, benar. Atau tip sukses menulis 25.000, murah banget. Tapi kalau segmennya ke kita tadi ya nggak mungkin. Makanya ini disebar seluas-luasnya. Lanjut, seminar parenting seri 1. Saya belum tahu seri 2-nya. Ini baru seri 1. Baru seri 1 aja yang muncul. Kecanduan gadget dan solusinya. Langsung seri 4. 50.000 offline, 30.000 online. Luar biasa baik hati kita Bapak Ibu. Ilmunya banyak, bayarnya 50.000. Nah, ini lagi yang terbaru. Kiat sukses menjadi pemenang lelang pengadaan barang dan jasa. 499.000. Ini Pak Hussein dan teman-teman sudah percaya diri. Awalnya mau 200.000. Tapi kayaknya nggak laku, diturunin jadi 100.000. 100.000 yang daftar 66.000. Ya Allah, kalau kita jual 1 juta kayaknya udah lunas nih ekspor.
Jadi penyesalan memang datang terakhir. Kalau pendaftaran di awal. Tapi kalau dibuka dengan 1 juta, pasti nggak laku. Nah, yang ini, Bapak Ibu, yang ini yang kanan, itu kita kerjasama dengan Mas Khairul dari Depok. Dia memang ahli di digital marketing. Kita memberikan setiap link yang dari Mas Khairul itu affiliate, beliau dapat 50.000. Jadi semangat. Dan Mas Khairul itu ASN di pajak, dia mendapatkan ASN teladan. Dia juga mengumpulkan fundraising masjid. Dia lagi membuka tanggal 5 Februari ini untuk fundraising masjid karena mendekati di bulan Ramadan. Salah satu yang dia inikan adalah fundraising dengan digital marketing. Dia sudah berhasil ketika dia dapat wakaf 2M, 2 tahun lunas tanpa hutang bank, tanpa pinjaman dari fundraising. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berminat, teman-teman di masjid sini bisa kita undang Mas Khairul. Ini cakep Pak. Dia bilang begini ke kita ya waktu beliau jadikan narasumber, pokoknya setiap masalah di kompleks saya, di sekitar masyarakatnya, saya tangani. Walaupun saya nggak ngerti. Kalau nggak ngerti dia tanya ke Google. Jadi sekarang semua tanya ke dia. Kemudian setelah dia tanya kan otomatis jadi kolam sosial dia. Contohnya kemarin yang fundraising masjid, semua dikumpulin, dia bikin apa, workshop pertama gratis. Berikutnya dia jual buku, dia jual apa semua Pak. Makanya kalau berminat Bapak Ibu di sini, nah ini jualan ketiga saya. Silakan Pak Khairul, ini keren sekali. Oke, selanjutnya, nah ini dokter anak di UPI atau di mana? Ini Bapak Ibu, pertama gratis. Dia lagi mengumpulin kolam, lagi bikin kolam. Gratis yang masuk, setelah itu nanti ada pelatihan yang berbayar. Perawatan bayi di hari pertama kelahiran. Kalau kita mungkin perawatan cucu pertama, mungkin ada yang punya cucu 2, cucu 3 gitu. Nah ini bisa disampaikan ke mantu kita Bapak. Bukan kita, Bapak Ibu, bukan saya. Jadi ternyata pemaksaan kita untuk bergeser ke kuadran tadi membuat kita berusaha keras. Sakit nggak Bapak Ibu? Sakit itu hanya benturan luka. Berikutnya memaaf. Nah ini basic smartphone fotografi 23-26 Januari 50.000. Semuanya serba murah. Bapak Ibu ke kafe ke apa 50.000 satu orang selesai. Apalagi habis dapat gaji ke-13. Oke, lanjut. Nah, merajut asa melalui pena. Kan judulnya udah puitis nih. Ya, cocok karena dia ini pelatihan menulis, bukan pengadaan barang dan jasa. Pelatihan menulis online untuk pelajar. Pak Osep Muhammad Yanto, Bendahara Produk Kota Tasikmalaya. Dika Imelda Wahyu, saya kenal. Krista juga saya nggak kenal. Yang saya kenal Pak Osep saja. Jadi ini Bapak Ibu, saya kira ini bisa memberikan ide-ide kreatif selain Bapak Ibu juga merencanakan untuk pensiun. Yang tadi di awal sekedarnya coba kita mulai berpikir lah ya, apalagi yang 3 bulan, 6 bulan lagi akan pensiun. Selanjutnya ada lagi kira-kira, ada Allah bersamamu tak ada jalan buntu. Di Asmana dia, sahabat hati sekitar sejuta. Dan jangan bangga seseorang itu berhasil bukan karena dia hebat, tetapi karena Allah memudahkan urusannya dan mudah bagi Allah untuk menariknya kembali. Allah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.